pas lilitannya harus pelan, nggak boleh panik. Nah, dia slow dan cari ujung ekor. Itu desisnya. Bukan sekedar pelatihan, ini tentang kesiapan menyelamatkan nyawa. Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, baru saja menuntaskan sebuah pelatihan penting, penanganan dan penangkapan ular secara langsung. Puluhan peserta dari berbagai unsur ASN Patsel, Babinsa, Babin Kamtibmas, Dubalang, KSB, KPN, Srikandi, PKK, Damkar, dan BKSDA hadir dengan satu tujuan yang sama. Siap menghadapi situasi berbahaya dengan cara yang benar, di bawah bimbingan pawang ular profesional. Setiap peserta tidak hanya belajar teori, tapi benar-benar turun langsung. Mengenali jenis ular, membaca pergerakannya, hingga melakukan evakuasi dengan teknik yang aman dan terukur. Saat ular keluar dari kandang, suasana langsung berubah hening. Semua mata tertuju, rasa penasaran bercampur tegang jadi satu. Dengan tenang, pawang ular mulai membuka sesi pengenalan. Ia menjelaskan jenis-jenis ular, seperti ular ini. Nah, ini sanca batik. Dia tidak berbisa ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang semua bisa dilihat. Jadi jangan selalu kalau ular masuk rumah itu langsung dibunuh, jangan. Buat teman-teman nanti jika ada biawak masuk rumah, nggak usah dibunuh, diusir aja. Tapi kalau ular boleh. Tapi bunuhnya harus mati. Karena kalau tidak dibunuh sampai mati, mereka punya sifat satu, pendendam. Jadi ketika ular terluka, mereka akan ganas. Itu semua reptil. Gitu. Meskipun ular sanca batik tidak berbisa, ia memiliki lilitan yang sangat kuat. Ini adalah ular pucuk. Biasanya ditemukan di pepohonan dan di semak-semak. Bentuknya ramping dengan warna hijau yang menyerupai daun. Wayang ketek kudu gaco masa orang ada kue dulu. Ular lidi ya betul. Ya dek ketek. Jadi kenapa ular lidi atau ular pucuk ini sering masuk rumah warga? Mereka ular sebesar ini memangsa cicak. Jadi makanya banyak di pemukiman warga. Nah, mereka hanya mencari cicak, bukan menggigit ibu-ibu atau bapak-bapak. Dan kalau untuk sebesar ini gigitannya tidak berbahaya. Gitu. Kok kalau di ulang awak, kok namanya ular tabang loh. Nah, ini sama juga ular lidi, tapi warnanya agak-agak menarik, mencolok. Jadi yang ajok-ajok tabang-tabang di antara batang pohon, kok ular tabang. Dan ini hobinya juga memakan cicak sama kadal-kadalan, sama tupai kalau bisa. Ini yang sering disebut ular terbang. Bukan benar-benar terbang, tapi ular ini meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya. Selanjutnya, ular cincin emas. Dikenal dari pola garis hitam dan kuning keemasan yang kontras di seluruh tubuhnya. Ular ini biasanya aktif di malam hari. Dan ular ini sering ditemukan di area lembab seperti kebun, sawah, atau dekat aliran air. Gerakan ular ini tenang, tapi jangan tertipu karena ular ini berbisa menengah dan bertaring belakang. Gigitan ular cincin emas dapat berakibat serius pada manusia. Biasanya terasa sangat sakit dan bengkak di sekitar luka gigitan, tetapi tidak sampai membunuh manusia. Sangat penting sekali jika ular ini merasa terancam, ia bisa menggigit. Sampai saat ini, belum ada laporan atau berita kematian karena gigitan ular ini. Selanjutnya, kalau yang di tangan saya ini, Boiga melanota ini gemar memakan ular. Jadi dia tidak memangsa tikus lah. Dia hobi memakan sesama ular atau kanibal. Gitu. ini adalah ular sawah atau ular simanci, sanca kembang batik. Pada dasarnya merujuk jenis ular yang sama, yang sering berhabitat di area persawahan. Ular ini tidak berbisa, namun merupakan ular pembelit yang kuat. Sanca kembang dikenal sebagai ular terpanjang di dunia. Nah, ini Pithias susah. Ini penggemar berat pemakan katak dan pemakan tikus di area pertanian. Atau ular sawah, ular simanci. Ada beberapa orang bilang ular simanci. Dan mereka juga mempunyai motif yang sangat banyak. Panjang ular ini bisa mencapai 6-8 meter. Perilaku ular ini adalah pemalas.
Ia lebih sering bersembunyi menunggu mangsa datang. Lilitan ular ini sangat kuat, bahkan mampu mematahkan tulang orang dewasa. Ular ini sering memangsa ayam, tikus, burung, dan mamalia kecil lainnya. Dengan cara melilitnya, mangsa langsung dilumpuhkan. Inilah penjelasan langsung dari pawang ular tentang ular sanca batik. Dia tidak berbisa yang jelas. Dan mungkin karena warnanya yang mencolok, membuat orang berpikiran ini berbisa. Selanjutnya, pawang ular membahas tentang kobra sembur. Ular sarok jo orang-orang. Ular simanci bisa jo. Jadi kalau wak di Padang iko ular simanci atau ular kobranya itu berwarna hitam mengkilek, tapi nya mempunyai dagu berwarna putih. Dan ketika digaduhnya akan tagak. Ini kobra. Jadi dia termasuk kobra sembur dan mereka akan bisa menyemburkan bisanya itu berjarak 1 meter. Manusia itu organ mata, karena di manusia itu yang paling terpanas itu bagian kepala dan mereka selalu menyemprotkan bisa ke bagian mata, gitu. Inilah fakta mengenai ular kobra sembur. 1. Target semburan. Kobra menyemburkan bisa ke arah kepala, khususnya bagian mata, untuk menyebabkan rasa sakit instan dan kebutaan sementara atau permanen. 2. Kobra sembur cenderung lebih agresif daripada king cobra saat terancam. 3. Ular ini juga dapat menggigit dan menyalurkan racun saraf neurotoksin yang fatal. Seperti itulah desisan kobra sembur. Adapun pertolongan pertama pada semburan kobra ini adalah 1. Jangan panik. Hindari mengucek mata agar bisa tidak menyebar. 2. Basuh dengan air. Artinya cuci mata dengan air bersih mengalir atau air infus dalam jumlah banyak. 3. Segera pergi ke dokter. Di balik ketenangan ada ancaman yang tak terlihat. 2 ekor sanca batik berukuran besar sengaja dikeluarkan oleh pawang ular untuk memberi pengalaman nyata kepada para peserta pelatihan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Ini bukan sekedar pertemuan. Ini adalah simulasi nyata bagaimana jika situasi ini terjadi di alam liar. Melalui pelatihan ini, peserta diajarkan satu hal penting. Jika ular ini bertemu di alam liar, jangan panik, jangan mendekat, dan jangan mencoba menangani tanpa keahlian. Karena setiap gerakan yang salah bisa beresiko tinggi. Kenali, pahami, dan hormati keberadaannya. Karena mereka tidak menyerang tanpa alasan. Mereka hanya bertahan hidup di rumahnya sendiri. Inilah cara melepaskan lilitan ular dengan aman dan tepat. Dia lepas lilitannya harus pelan, nggak boleh panik. Nah, dia slow dan cari ujung ekor. Tanpa teori panjang, peserta langsung diuji di lapangan, menangkap ular bersama pawang ular. Nah, oke. Kan setelah ditangkap, harus ada orang yang berani menangkap bagian kepala. Dan abang yang memegang ekor, baru abang pegang kambing. Tapi kan bang. Iya. Gitu. Risiko. Bagian yang ditunggu-tunggu. Pawang ular menunjukkan bagian mulut ular sanca batik kepada peserta pelatihan. Makanya kalau mereka memangsa itu tidak akan lepas, karena mereka punya 2 rentetan di bagian luar dan bagian dalam. Jadi giginya bagian dalam tidak ada. Dan untuk ukuran 2,5 meter seperti ini, giginya hampir panjang 1 cm. Nah, ini timbal balik atas bawah. Dan dia paling banyak gigi seri. Jadi di dalam mulut sanca batik ini mempunyai gigi seri itu lebih dari. Bawah ada gigi deh. Oh, gigi lah. Ada gigi. Oh, iya, ada gigi. Sana. Sama, Pak. Jadi giginya semu atau sama panjang. Tapi dia tidak memiliki taring. Nah, sensor panasnya di lidah tadi. Kalau lubang-lubang di sikunya apa itu bang? Kelenjar. Apa bang? Itu parasit tadi. Jadi dia ada kayak kutu babi, kutu anjing gitu bang. Jadi setelah mangsa itu biasanya kutu-kutu parasit ini nempel di bagian badan ular. Ya, itu kelenjarnya aja. Dan kalau pipa tangan itu untuk lantai